dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diperkenan oleh Tuhan untuk menaikkan puji-pujian, mendengarkan paduan suara, berdoa bersama-sama. Dan tiba saatnya saat ini kami akan membuka Alkitab-Mu, mendengarkan uraiannya, merenungkan kebenarannya, dan tentu dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menerapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Tuhan, kami sadar kami datang di tempat ini dengan berbagai macam suasana hati kami. Oleh sebab itu, tolonglah ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi koreksi, pengajaran bagi kami, menolong kami untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk mendidik kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, tolong kami semua. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini saya diberi judul Hidup Seperti Untuk Tuhan. Tentunya kita berharap Bapak Ibu dan Saudara di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin mementingkan diri sendiri seperti saat ini, tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya rohani, dan kalau kita perhatikan keadaannya cukup mengerikan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara mendengar ya beberapa bulan terakhir ini, juga beberapa hari terakhir ini, ya, ada peristiwa-peristiwa di sekolah-sekolah, di universitas-universitas yang cukup memprihatinkan begitu ya. Saya mendengar paling tidak ada 3 universitas, 2 di Surabaya, 1 di Jakarta. Ada seorang anak muda, sangat muda sekali ya, bunuh diri dengan cara menjatuhkan dari tingkat yang kesekian itu. Ya, tentunya ini menjadi keprihatinan bersama bagi para orang tua. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk terus mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga kita, dan terus mendorong kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya prinsip-prinsip kebenaran Tuhan itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Sudah dicantumkan di layar LCD di sana. Mari, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Ya, Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena Rasul Paulus ketika menuliskan suratnya senantiasa dibagi menjadi 2 bagian. Ya, bagian-bagian awal itu biasanya Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendasar, hal-hal yang penting, atau dengan kata lain hal-hal yang sifatnya doktrinal begitu ya. Kemudian bagian berikutnya setelah doktrinal itu apa? Setelah kamu tahu, kalau bagian Kolose ini Bapak Ibu dan Saudara, apa yang ingin dikemukakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan kemuliaan Kristus. Kristus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mengadakan satu penebusan secara sempurna kepada manusia yang percaya kepada Dia. Kemudian bagian yang kedua, Rasul Paulus mendorong orang-orang yang percaya itu untuk hidup di dalam kebenaran. Secara pribadi hidup secara benar, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru secara pribadi. Kemudian masuk di dalam pasal yang ketiga ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau ayat-ayat sebelumnya kita baca, ayat-ayat sebelum dari 23 ini mencakup penerapan firman Tuhan, keutamaan Kristus itu diterapkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keluarga. Dan dalam bagian ini Rasul Paulus dalam ayat 23 sampai 25 ini Rasul Paulus memberikan dorongan
Agar apa? Agar saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang menjalani hidup, selama masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup di atas muka bumi ini, hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Apakah ini sesuatu yang gampang? Tidak. Karena seperti tadi saya sampaikan, kita saat ini hidup di tengah-tengah dunia yang mementingkan dirinya sendiri. Sehingga ketika berbicara tentang kepentingan Tuhan, tentang mengabdi kepada Tuhan, itu seolah-olah menjadi urusan yang nomor sekian. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan ada beberapa pokok pikiran yang penting dalam bagian ini. Dengan demikian ketika nanti kita memahami pokok-pokok pikiran yang penting ini, kita bisa mengerti firman Tuhan dan kita bisa menerapkannya. Yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25, khususnya ayat yang ke-23, di sana dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah itu untuk Tuhan. Pokok pikiran yang pertama yang kita dapatkan Bapak, Ibu, hidup kita ini adalah penugasan dari Tuhan. Jadi selama saya, Bapak, Ibu, dan Saudara diberi kesempatan untuk menjalani hidup di atas muka bumi ini, sebenarnya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara ditugaskan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Paling tidak menjadi berkat bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Menjadi berkat. Hidup kita adalah penugasan dari Tuhan. Bapak, Ibu, kita tahu kita adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun kita bersyukur karena kita bukan dari dunia ini. Mengapa demikian? Karena kita diangkat oleh Tuhan. Kita diangkat. Kita ada di dalam dunia ini bagian dari sekitar 7 miliar manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Namun kita merupakan bagian kecil dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sehingga kita bukan dari dunia ini. Maksudnya apa bukan dari dunia ini? Kita tidak mengikuti cara-cara hidup dunia ini. Sehingga kita ini adalah orang-orang yang berbeda. Kita adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah pengikut Tuhan. Meskipun Bapak, Ibu, dan Saudara, saya Bapak, Ibu, dan Saudara hidup di tengah-tengah dunia ini, namun saya Bapak, Ibu, dan Saudara berbeda. Kenapa berbeda? Karena statusnya berbeda. Secara spiritual, secara rohani berbeda. Karena saya Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menjadi miliknya Tuhan. Tetapi bukan sampai di situ. Bukan dari dunia, tetapi kita diutus ke dalam dunia. Kita dikembalikan di dalam dunia. Untuk apa? Supaya kita berpengaruh kepada dunia ini. Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia ini. Garam dan terang dunia ini. Fungsi garam adalah mencegah kebusukan. Fungsi garam supaya makanan itu menjadi enak. Tentunya secara wajar ya, tidak berlebihan. Kalau berlebihan bisa menimbulkan darah tinggi. Tapi yang dimaksud di situ garam adalah menyedapkan makanan itu. Terang membuat sekelilingnya itu menjadi jelas. Menjadi jelas. Arah jalan kehidupan itu menjadi jelas. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang. Sepadan dengan bagian ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan dari dunia ini kita, bukan dari dunia ini. Kita sudah menjadi miliknya Allah, tetapi diutus ke dalam dunia untuk apa? Menjadi pengaruh bagi dunia ini. Bapak, Ibu, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap semacam ini. Menurut istilah Alkitab tidak lagi bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Dunia yang penuh dengan dosa, kita diutus di sana. Mungkin kita mengatakan Bapak, Ibu, dan Saudara, aku ini orang yang tidak berpendidikan. Aku ini adalah orang yang sederhana. Tidak menjadi persoalan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus itu menolong kita untuk bisa berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita ini. Bapak, Ibu, di jemaat yang saya layani khususnya orang-orang tua, bukan orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang sederhana. Kalau bahasa zaman dulunya itu sekolahnya itu hanya ongko loro. Ya, ongko loro. Mungkin yang tua-tua tahu ya.
hanya SD. Tapi Bapak Ibu dan Saudara karena menjadi orang Kristen, tekun, ingin menjadi berkat bagi keluarganya, anak-anaknya dididik secara benar, didoakan, anak-anaknya menjadi berhasil. Anak-anak yang bukan hanya berhasil secara pendidikan, tetapi secara rohani juga demikian. Anak-anak meskipun anak-anak lulus kuliah, anak-anak lulus sarjana, ya menjadi pengusaha-pengusaha, tetapi kalau ada persoalan-persoalan apa-apa, datangnya kepada siapa? Kepada orang tua. Padahal orang tuanya kalah jauh secara intelek mungkin, tapi mereka minta nasihat. Kenapa? Karena orang tua itu takut akan Tuhan. Ya, akan takut Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan di dalam hatinya. Sehingga punya hikmat, sehingga ketika memberikan nasihat-nasihat itu, nasihat-nasihat yang sederhana tetapi mujarab, cespleng, begitu ya. Mantap nasihat-nasihatnya itu. Berpengaruh kepada keluarga meskipun hidupnya sederhana. Saya Bapak Ibu dan Saudara diundang seperti itu. Saya Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang-orang yang percaya diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya supaya kita masuk surga. Betul, memang ketika Kristus mati di atas kayu salib, saya Bapak Ibu dan Saudara menyerahkan hidupnya kepada Dia, percaya kepada Dia. Saya Bapak Ibu dan Saudara masuk surga, betul. Tetapi Tuhan tidak langsung memanggil kita untuk pulang ke rumahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup di atas muka bumi ini. Untuk apa? Melaksanakan tugas yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan di dalam bagian kita masing-masing. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara tahu ya, buatan Allah. Kata buatan Allah itu poema, masterpiece-nya. Ada seorang pelukis terkenal, ya. Kalau melukis itu lukisannya yang terbaik Mona Lisa. Mona Lisa itu adalah masterpiece-nya. Pelukis yang terbaik lukisannya yang seperti itu. Saya Bapak Ibu dan Saudara ketika percaya kepada Kristus, saya Bapak Ibu dan Saudara itu karena kita tahu kita ini buatan Allah, diciptakan poemanya Allah, masterpiece-nya Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara, ruang lingkup apa yang di dalamnya kita bisa menjadi berkat? Ruang lingkup apa? Supaya kita itu menunaikan tugas pelayanan kita, panggilan kita dalam ruang lingkup apa? Paling tidak Bapak Ibu dan Saudara, saya mencatat ada 4 ruang lingkup. Ruang lingkup di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah-tengah keluarga, kalau kita memperhatikan teks kita tadi di dalam Kolose pasal 4 ayat yang 23 sampai 25 ini, di atasnya ayat 18 satu perikop ini mengatakan demikian ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu ya. Seperti kemarin siang ketika saya menyampaikan firman Tuhan untuk pemberkatan nikah, ada hamba-hamba Tuhan yang seringkali memplesetkan ya itu ya. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Ya, bukan tanduk ya, tetapi tunduklah kepada suamimu seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dalam dunia ini. Segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu dan Saudara, betapa indahnya ya. Zaman dulu ada satu sinetron yang skenarionya itu ditulis oleh Arswendo Atmowiloto, ya, orang Solo itu ketika masuk di dalam penjara ya karena difitnah itu. Ketika dia memimpin satu tabloid, dia meranking tokoh-tokoh yang berpengaruh itu, hasilnya
dia masuk ke penjara. Di tengah-tengah penjara itu Bapak Ibu dan Saudara, beliau menulis ya satu sinetron, Keluarga Cemara. Ya, dan kalimatnya indah sekali Bapak Ibu dan Saudara. Dia bertobat di dalam penjara itu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Permata yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga, gitu ya. Karena dia merasakan ketika dia di tengah-tengah penjara, di dalam penjara itu dia rindu akan istri, dia rindu akan anak-anak, dia rindu akan cucu, dia rindu akan menantu, dan membayangkan betapa indahnya kalau keluarga itu rukun. Bapak Ibu dan Saudara, demikian juga kita menjadi terang, menjadi berkat, berpengaruh di tengah-tengah keluarga kita. Setiap anggota keluarga berusaha. Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Karena kita masih memiliki dosa yang seringkali berbenturan satu dengan yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika masing-masing anggota keluarga mengusahakan diri untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tentunya dengan pertolongan Tuhan, maka keluarga itu akan dibangun menjadi keluarga yang kuat. Istri tunduk kepada suami, bukan menanduk, tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak hormat kepada orang tua. Karyawan-karyawan Bapak Ibu dan Saudara, dalam bagian yang kanan itu ketika, yang bawah itu ketika menjadi karyawan yang baik. Ketika di sekolah, kuliah berpengaruh, menggunakan media sosial juga. Bapak Ibu dan Saudara, tidak terlalu cepat menyebarkan berita-berita yang kebenarannya masih diragukan. Ketika menyampaikan melalui media sosial, Bapak Ibu dan Saudara, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang bisa membangun kehidupan spiritual itu. Bapak Ibu dan Saudara, demikian. Bahwasanya saya, Bapak Ibu dan Saudara, dipanggil, hidup kita adalah tugas, penugasan yang datangnya dari Tuhan itu. Bapak Ibu, di Solo dan di Jogja itu enggak tahu kalau di Cirebon masih berlaku atau tidak. Ada keraton, ya, ada keraton, dan di dalamnya itu ada abdi dalem, khususnya di Solo ada abdi dalem. Abdi dalem itu apa? Karyawan dari keraton ini. Kira-kira gajinya berapa Bapak Ibu? Mungkin kalau saya sebutkan Bapak Ibu terkejut. Gaji mereka 90.000 sampai 1,5 juta per bulan. Kecil sekali, dan itu tidak ada waktu libur. Kalau dipanggil oleh kerabat keraton atau oleh raja, maka waktu itu juga harus datang. Kecil sekali ya, kecil sekali. Hanya 90.000 sampai 1,5 juta. Salah satu kesaksian, namanya Bapak Hendro Laksono, sudah 43 tahun mengabdi kepada Raja Surakarta itu. Gajinya berapa? Karena dia sudah lama 43 tahun, gajinya 360.000 per bulan. Kecil sekali. Tapi ketika ditanya apakah Bapak mau berhenti untuk menjadi abdi dalam keraton, dia dengan tegas mengatakan, ya, no, bahasa Inggrisnya ya, no, tidak. Kenapa? Karena saya bangga mengabdi kepada Engkang Sinuwun itu ya, bahasanya Engkang Sinuwun ya, raja itu ya. Saya tidak mau mengundurkan diri sampai akhir hayat saya. Bahkan saya akan mewariskan tugas ini kepada anak saya. Salah satu anak saya sudah saya dorong untuk meneruskan tongkat estafet pengabdian saya kepada Raja Solo ini. Bapak Ibu dan Saudara, perhatikan, kenapa Pak Hendro Laksono ini tekun mengikuti, mau mengikut kepada raja ini. Meskipun mengabdi kepada raja ini, meskipun gajinya kecil. Karena tahu bahwa raja ini adalah yang dimuliakan. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia mau mengerjakannya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau orang dunia yang tidak mengenal Tuhan saja seperti ini, apalagi saya, Bapak Ibu dan Saudara. Kita diangkat bukan abdi dalam, tetapi kita adalah miliknya Tuhan. Saya, Bapak Ibu dan Saudara, adalah miliknya Tuhan. Diberi tugas untuk apa? Untuk mengabdi kepada raja di atas segala raja yang penuh dengan kemuliaan itu.
Tema umum dari Kolose ini adalah kemuliaan. Salah satunya adalah kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus. Rasul Paulus memberikan dorongan agar orang-orang percaya hidup seperti untuk Tuhan, mengabdi kepada Dia. Bagian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, hidup kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kekristenan Alkitab itu juga menuntut, Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntut. Tuhan yang menuntut apa? Tuhan yang menuntut agar hidup kita ketika kita menjalani di atas muka bumi ini dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Hidup kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Gereja Kristen Immanuel secara sinoda memahami teologi reform. Teologi reform. Salah satu bagian teologi reform yang penting adalah bagi teologi reform tidak ada pemisahan antara hal yang rohani dan hal yang sekuler. Segala sesuatu yang dikerjakan harus bersifat rohani. Tidak ada yang ini bersifat rohani, yang itu bersifat duniawi. Kalau saya bekerja itu duniawi. Tetapi kalau saya melayani di gereja, maaf Bapak Ibu dan Saudara, saya memainkan alat musik, saya menyampaikan firman Tuhan, saya memimpin pujian, saya mengajar sekolah minggu, ya saya menjadi penerima tamu, saya itu melakukan rohani. Tapi kalau saya di rumah memasak untuk anak-anak, melayani suami, ya suami bekerja keras untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, itu duniawi. Tidak Bapak Ibu dan Saudara. Tidak, di dalam pandangan Alkitab tadi mengatakan segala sesuatu semuanya adalah rohani. Apa artinya segala sesuatu itu rohani? Segala sesuatu rohani adalah semuanya untuk Tuhan. Semua jenis perbuatan, semua jenis pekerjaan tidak ada yang digolongkan. Yang ini rohani, yang itu bukan rohani. Semuanya adalah rohani. Maka dari itu Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling banyak di dalam sejarah gereja. Orang-orang rohani, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling banyak memberikan sumbangsih bagi kemajuan peradaban umat manusia ini. Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan penemuan-penemuan dasar di dalam ilmu pengetahuan sebagian besar ditemukan oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen. Kenapa? Orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak hanya memandang, mereka tidak hanya belajar Alkitab, tetapi ketika mereka ditempatkan di tengah-tengah universitas, mereka menekuni ilmu pengetahuan itu secara serius karena dipandang itu juga merupakan bagian rohani pengabdiannya kepada Tuhan. Perbuatlah segala segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terjemahan yang lain, untuk Tuhan, mendapatkan persetujuan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia, mendapatkan persetujuan manusia, menyenangkan manusia. Bapak Ibu dan Saudara, kalau bagian yang kanan itu untuk manusia seringkali kita menjadi lelah. Kalau hidup kita hanya untuk menyenangkan manusia. Tapi ketika kita mengusahakan diri menyenangkan hatinya Tuhan, dan ketika kita bersalah di hadapan Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan, minta pengampunan dan minta pembaharuan yang datangnya dari Tuhan. Tetapi ketika kita mencoba untuk mendapatkan persetujuan manusia, menyenangkan manusia, kita mengecewakan manusia, seringkali kita direndahkan, seringkali kita disingkirkan. Tetapi di hadapan Tuhan tidak pernah demikian. Di dalam Tuhan senantiasa ada pengampunan, tangannya terbuka untuk kita. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ketika kita mengabdi kepada Tuhan melalui keluarga, ketika kita mengabdi kepada Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, ketika Tuhan melalui kita, ya, melalui kita ingin kita menjadi berkat bagi orang lain, melalui pergaulan kita, tidak ada pengorbanan, tidak ada pengorbanan. Ada seorang hamba Tuhan, pendiri misi WEK, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang sangat kaya sekali, orang yang sangat terkenal sekali, termasuk golongan ningrat di Inggris, tetapi meninggalkan segala sesuatunya untuk pergi menjadi misionaris di Afrika. Ketika ditanyakan di sana,
Bapak sudah berkorban sedemikian banyak untuk Tuhan. Dia memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan demikian, jika Yesus adalah Allah dan dia mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk aku lakukan bagi dia. Saya ulangi, jika Yesus adalah Allah dan dia mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk aku lakukan bagi dia. Seberapapun yang bisa kita lakukan sebenarnya tidak banding dengan pengorbanannya di atas kayu salib itu. Bapak Ibu, kalau ada orang tua yang bekerja keras untuk bisa mencukupkan kebutuhan keluarga, ada orang-orang tua yang bekerja keras mengumpulkan berkat supaya anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, ya, memang secara manusia mungkin pengorbanan, tetapi dia melakukan semuanya itu supaya keluarganya bisa berkecukupan, supaya anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Itu merupakan satu ungkapan pengabdiannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari, Tuhan, Engkau telah menyediakan keluarga di tengah-tengah saya. Melalui keluarga ini saya bisa membagi kasih sayang. Melalui keluarga ini saya juga ingin mendidik anak-anak sehingga anak-anak bisa memiliki masa depan yang baik. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apapun juga yang kita lakukan, bahkan sesederhana apapun, Bapak Ibu dan Saudara, kita kerjakan untuk Tuhan. Di dalam biara Katolik ada seorang yang sangat terkenal, Bapak Ibu dan Saudara, yang namanya Brother Lauren, mengatakan demikian, kita tidak boleh lelah mengerjakan hal-hal kecil demi kasih kepada Allah yang tidak memandang hebatnya pekerjaanmu. Tapi kasih yang kamu curahkan saat melakukan pekerjaan itu, kamu tidaklah harus mengerjakan hal-hal besar. Saya menggoreng telur diumpamakan karena dia koki di biara itu, mencuci piring dan yang lain-lainnya. Saya menggoreng telur pun demi kasih kepada Allah. Bapak Ibu, seringkali ada beberapa ibu rumah tangga kalau ditanya pekerjaanmu apa? Ibu rumah tangga. Nah, gitu ya, hanya berbisik-bisik, malu, tidak bekerja. Bukan berarti kalau bekerja itu salah ya, tapi karena mungkin baru dalam masa merawat anak-anak sehingga dia tidak berkesempatan untuk bekerja di luar, sehingga saya hanya ibu rumah tangga. Gitu ya. Sebenarnya ibu rumah tangga juga pelayanan rohani, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita menyiapkan, seperti tadi saya sampaikan, menyiapkan makanan untuk anak-anak, merawat keluarga, itu merupakan pelayanan yang sifatnya rohani. Untuk apa? Untuk Tuhan. Hidup seperti untuk Tuhan. Hal-hal yang kecil sekalipun untuk Tuhan, apalagi hal-hal yang dipandang besar. Mari kita mengerjakannya untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, saya bersyukur kalau ada jemaat-jemaat yang bersaksi ya, ketika ada di rumah, begitu ya, mengerjakan segala sesuatu dengan anak-anak ya, sambil bersiul-siul ya, sambil bergumam, memuji, memuliakan Tuhan gitu ya. Ya. Dengan nyanyian-nyanyian rohani, hatinya itu sukacita melakukannya itu. Karena apa? Menyadari untuk Tuhan. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa? Hidup kita akan mendapat upah dari Tuhan. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Ini firman Tuhan, bukan karangan manusia. Kamu tahu, kata tahu di situ bukan secara kognitif, ya, bukan secara akal saja, tetapi memahami, lebih kepada memahami. Kamu memahami bahwa Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus itu adalah Tuhan yang baik, yang tidak mungkin tidak memberikan upah kepada hamba-hambanya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang muka. Paling tidak Bapak Ibu dan Saudara, dalam bagian ini ada dua hal yang penting. Yang pertama, Kristus Tuhan memberi upah warisan pada hambanya yang berbuat segala sesuatu untuknya. Pasti ada upah. Kalau ditanyakan upahnya bentuknya tidak tahu. Tapi paling tidak
ketika kita menjalaninya, melakukannya, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalamnya, di sana. Kristus Tuhan memberi upah warisan pada hambanya yang berbuat segala sesuatu. Pasti dia akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan itu. Tetapi apa? Upah yang kita kerjakan itu bukan dicari supaya saya memperoleh upah, bukan. Tetapi upah yang kita terima itu merupakan sesuatu yang wajar. Konsekuensi yang wajar. Karena kita, saya Bapak Ibu dan Saudara melakukan kehendak Tuhan. Yaitu berbuat segala sesuatu untuk dia. Untuk dia. Ini Bapak Ibu dan Saudara, upahnya apa kita tidak tahu. Ada yang mengatakan mahkota, tetapi paling tidak ketika kita menjalani hidup di atas muka bumi ini, ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kita melakukannya itu untuk Tuhan. Walaupun mungkin capek, tapi kita bersukacita. Ada damai sejahtera di sana. Ada keadilan sejati dalam pemberian upah itu. Karena Tuhan sebagai Tuhan dan kita hambanya, Tuhan itu tidak mungkin melupakan janjinya. Dia akan memberikan upah itu. Dan setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi. Dan tidak akan pernah keliru di dalam memberi upah. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengerti isi hati kita, komitmen kita, motivasi kita ketika mengerjakan itu. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, bisa memakai topeng di hadapan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, saya bisa memakai topeng saya, kelihatan baik, kelihatan alim. Tetapi Tuhan yang menguji hati sampai ke dalam-dalamnya, mengerti motivasi saya dalam pelayanan apa, mengerti tujuan saya melayani Tuhan itu apa. Dan itu akan dinilai secara tepat karena tidak ada yang keliru. Mari Bapak Ibu dan Saudara, bagian yang paling akhir ada kalimat ini. Saya Bapak Ibu dan Saudara, kita diundang untuk mengelola hidup ini, untuk menjalani hidup ini sesuai dengan rancangan Kristus kita diciptakan. Yaitu apa? Supaya kita menjadi alat untuk kemuliaannya, dipakai oleh Tuhan. Inilah kepuasan terbesar ketika kita memuliakannya. Kristus tidak memberikan perlakuan khusus berdasarkan kekayaan, berdasarkan kedudukan. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Semua orang akan dihakimi sesuai dengan bagaimana ia mengelola hidupnya. Apakah ketika mengerjakannya dengan tulus, dengan kesungguhan hati, dengan motivasi yang benar, dan yang lebih utama, hidup seperti untuk Tuhan. Mari kita tidak sempurna, tapi kita akan mengusahakan dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus itu, supaya setiap segi hidup kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah sekolah, menggunakan mass media maupun ketika kita diundang untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan waktu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersyukur. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara diberi kesempatan dan ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara diberi pekerjaan dan ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang dipanggil untuk melayani Tuhan di gereja dalam berbagai macam yang bisa kita kerjakan. Mari kita bersyukur. Yang kedua, mari kita serahkan hidup kita supaya betapapun kecilnya, betapapun mungkin kerdilnya, kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah rekan-rekan, penggunaan media sosial, dan juga di gereja. Dipersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan, inilah anak-Mu yang ada di GKM Jemaat Saron Cirebon ini. Terima kasih kalau hidup kami sudah menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mempersembahkan hidup kami. Ketika kami mengerjakan segala sesuatu,
hidup seperti untuk Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan kami, pergaulan kami, maupun ketika kami menggunakan media sosial, termasuk di dalamnya ketika Tuhan memanggil kami di gereja, melayani di gereja. Terima kasih, berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk hidup untuk Engkau. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada liturgi.